enak ya, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Cuman susah ya, makanya harus, apalagi kalau kita balik lagi, ini kan sebuah skenario. Skenario itu cuma tulisan, cekek, dorong. Yang kita kan bingungnya, dianya yang sebel. Gue nggak pernah ya seumur hidup diginiin, karena saya nggak mungkin bilang nanti gue giniin lo ya, nggak kaget ya. Karena reaksi mata sama di kamera itu beda ketika marah bener sama dia sudah terorganisir. Sejahat-jahatnya orang antagonis pasti ada sebab akibatnya. Even itu trauma, even itu kebutuhan, uang, atau apapun itu. Hai Kozoners, welcome back to Chit Chat bareng gua Tommy, dan sekarang udah ada Mas Baim. Wow. Tangan. Gokil. Ini adalah orang paling sibuk di dunia ya. Amin tuh, amin tuh. Gila. Bisa sibuk tetap- mudah-mudahan banyak duit. Amin. Gimana caranya tetap bisa bugar, Mas Baim? Bukan. Iya. Main Kelihatan- pedal, main pedal. Pedal ya? Pedal, jogging. Gym. Gym, wih gokil. Ngebagi waktunya gimana sih? Kan sibuk juga sebagai sutradara, Iya. ya kan? Punya juga, PH juga. Iya. Sering juga di sosmed live. Bagi waktunya Oh. gimana? Bagi waktu bisa lah, bisa. Bisa lah. Waktu itu sebenarnya malah olahraga tuh gym kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita bangun lebih pagi bisa. Bisa kok sebenarnya, bro. Bisa. Sehari tidur berapa jam? Pengennya paling lambat tuh jam 11-12. Jam 11-12 harus udah tidur pengennya. Harus sudah. Bangunnya harus jam Wah, pagi gue. Setengah Subuh, lima, setengah lima. jam 4. gokil. Iya. Berarti sholat subuh nggak pernah lewat dong ya? Amin lah. Keren amin, banget, amin, keren. amin, amin. Berarti tidur sehari 4-5 jam. Makanya harus ada tidur siang. Oh, jadi membagi waktu biar cukup sehari kurang lebih 7 jam, siang Tidur ada siang waktu harus. tidur. Tapi dia tidur siangnya itu cuman sebentar banget. Power nap? Yes. Wih, Pasti ada itu, karena nggak mungkin nggak ada. gila. Heeh. Hari ini aja ke Okezone, setelah hari ini ada berapa tempat? Baru satu tadi. Baru di satu bawah, ya, baru satu. di keluarga kita juga di RDI. Iya. Paling kita tadi latihan gym sama latihan pedal. Masih sempet? Sempet. Sempet ini. Jam 11 bangun jam 4. Mau jam 4. Sarapan dong, sarapan. Sarapan belum malah. Lah. Biasain kalau olahraga pagi belum sarapan. Oh gitu. Tenaganya gimana caranya biar tetap ada? Kata Aderai, lemaknya katanya, kalau lari itu yang kebakar bukan karbo tapi lemak kalau pagi. Kalau pagi. Kalau pagi, jadi nggak boleh asupan yang manis-manis dulu. Berarti makanan yang disimpan malamnya itu yang dibakar pagi dengan Iya, olahraga jadi kalau lari itu. itu atau nggak keringetan yang kebakar lemak katanya. Nice. Iya. Supaya badannya tetap ini Iya. in shape ya. Ya itulah kita kayak percayalah maksudnya. Nah, kan Mas Baim juga sebagai sutradara. Iya. Nah, ini hari ini datang dengan pakaian Suamiku Lukaku. Suamiku Lukaku. Di sini berperan sebagai aktor. Ya? Aktor. Irfan namanya. Lebih ini mana, menantang mana, menjadi sutradara atau ternyata menjadi aktor yang terbiasa menjadi sutradara malah lebih beban? Beda sih, kalau jadi aktor kita enak ya, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Cuman tanggung jawabnya lebih ke main bagus, tanggung jawab di cerita untuk flow, tapi nggak semuanya karena ada director. Jadi lebih enteng lah. Tapi ya kepuasannya beda, nggak bisa disamain karena saya kalau ngedirect aja kadang-kadang kangen untuk coba gue ya. Karena mainnya pasti kan beda-beda. Dan itu kalau kita dapat skenario yang bagus tuh malah kayak pasti mainnya kita beda. Justru berarti malah lebih capek kalau jadi sutradara. Iyalah, jauh. Apalagi produser juga. Uang kita. Makanya kita harus ngedirect supaya kalau misalkan kagak lakukan salahin gue. Iya. Jadi nggak nyalain siapa. Iya. Tapi kalau bajunya nih judulnya Suamiku Lukaku. Ya. Ini bercerita tentang apa? Dia itu kekerasan rumah tangga, KDRT. Jadi di sini juga agak sulit untuk terimanya karena awalnya kenapa gue bilang. Kenapa gue? Tapi setelah dijelaskan dan akhirnya nanya siapa yang main, akhirnya Aca, karena gue udah lama ya nggak main dari tahun 2023 dan di situ pas pertama kali gue bikin Lembayung. Film Lembayung. Iya, jadi di situ pas banget setelah berpaling sejam, ada Lembayung, ada Sukma, habis itu ada yang semua akan baik-baik saja, director semuanya, dan gak ada waktu emang. Tapi ketika ditawarin ini tertarik karena belum pernah ada
film yang mengangkat ini. Dan karakternya, kalau kita kan pemain, karakter tambah, wah kita tambah yang, wih keren, mantap juga nih saya bilang. Cuma saya harus tahu pemain lawannya siapa. Kalau menurut saya, karena nggak akan ada bisa pemain main sendiri. Harus ada chemistry antar pemainnya. Nggak bisa. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Baim ini, filmnya itu syutingnya mulai dari kapan sih? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kan itu juga lagi sibuk-sibuknya juga ya? Waktu itu saya nggak direct, Lembayung, tapi sebelumnya dia. Oh, jadi proyeknya sebelum mulai start project Lembayung. Sorry. Tahun lalu itu malah sebelum tayangnya Sukma, sorry. Oke, jadi habis kelar Sukma, produksi, Baru itu, syuting Suami baru Kulupaku, semangat. baru Yes, Lembayung. betul. Tapi yang menjadi pertanyaan nih, Mas Baim, waktu lagi proses pemilihan, akhirnya Mas Baim dihubungin sama tim dari Suami Kulupaku, itu prosesnya gimana sih? Sama sih ya sebenarnya. Ada karakternya mau atau enggak. Seperti ini, baca dulu, nanya direkturnya siapa, pastinya pertama itu. Kedua, pemainnya siapa, habis itu baru ya yang lain-lainnya diopisi kan. Ya lebih ke direkturnya siapa. Kalau ngeliat dari trailernya, ini ada adegan kekerasan, Iya. kayak tampar, cekek Betul. gitu. Gimana caranya supaya adegannya ini terlihat nyata di depan layar? Kan kadang-kadang Iya. pura-pura tapi kelihatannya tetap. Susah ya, makanya harus, apalagi kalau kita balik lagi, ini kan sebuah skenario. Skenario itu cuma tulisan, cekek, dorong. Yang kita kan bingungnya, ini banyak banget adegannya tapi tidak boleh template dan monoton. Makanya tidak ada unsur menghafalkan. Saya tuh orangnya gitu ya. Oh, jadi pas adegan tamparnya itu bahkan kadang-kadang nggak ada di skenario? Nggak ada. Dulu. mana ada. Terus Mana kacanya ada. gimana dong? Iya makanya, itu yang menyenangkan ya. Saya nggak kasih tahu aja. Jadi iya itu, tanya aja nanti misalkan ini ya. Nggak pernah saya kasih tahu. Karena kalau saya kan pemain, saya juga. Jadi gini, kayak kita punya jokes untuk, yang paling susah tuh sebenarnya main komedi. Komedi itu kita harus kosong untuk ngasih jokes dan akhirnya ketawa. Tapi kalau hafalan, yang ini udah tahu, abis ini Oh gue iya, ketawa. udah tahu jokesnya. Kayak punchline-nya. Nah kalau itu kan untungnya saya udah pernah main komedi dulunya. Paling susah itu malah, paling sulit banget. Buat saya untuk ada di kamera, untuk penonton ketawa itu sulit. Jauh lebih sulit itu daripada lebih sulit adegan. jauh buat saya ya. Tapi kalau ini, saya cuma nggak boleh ngasih tahu dia. Setelah ini gue nampar, setelah ini Selesai kayak syuting gini. gimana dong Mas Baim? Dianya yang sebel. Gue nggak pernah ya seumur hidup diginin, karena saya nggak mungkin bilang nanti gue giniin lo ya, nggak kaget ya. Karena reaksi mata sama di kamera itu beda ketika marah bener sama dia sudah terorganisir. Kalau kita kan pemainnya sudah lumayan lama ya. Jadi paling seneng ketika kita lakuin sesuatu dia marah banget. Ada juga waktu dulu pemain nggak marah-marah, kita hajar ininya terus marahin, hajar aja, dia marah sendiri. Selesai syuting jadi beneran marah? Enggak, dia tahu kita untuk mancing dia, karena dia pemain baru waktu itu. Oh iya. Dia nggak keluar, saya sebel banget. Akhirnya kita hajar aja ininya, hajar banget ya, dar. Akhirnya dia marah juga. Abis itu selain ada adegan di mana adegan kekerasan, ada juga adegan layaknya suami istri. Itu kan nggak semua orang tuh pasti pernah atau mau ya melakukan itu. Pendekatannya sama Aca gimana, Mas Baim? Itu ada yang namanya intimate, apalah gue suka lupa lah gitu. Apa? Koordinator, ya betul. Ada orang yang mengkoordinir? Iya, jadi enggak. Jadi jauh-jauh tuh gue sama dia jauh-jauh, jadi tes dulu nyaman atau enggak. Cuman ada dua jawaban, masih nyaman atau enggak. Jauh-jauh banget. Masih nyaman enggak? Masih nyaman sampai kita deket banget. Seginilah. Ini lebih deket lagi daripada kita. Lebih deket lagi. Masih nyaman nggak? Gue bilang, kalau laki-laki mah nyaman semua. Dia nanya nih, gue bilang, nyaman atau enggak? Akhirnya kita pegang, dan pegang juga, akhirnya dia bilang nyaman. Oke, nah batasannya ada. Berarti bukan pakai stun gitu kan? Dulu ada, kalau di film itu kan ada stunnya kalau misalkan adegan seperti itu. Tergantung filmnya, tergantung sevulgar apa, tergantung orangnya. Iya. Nah terus kalau tadi tuh pas ngelihat dari postingan-postingan di Instagramnya suamiku.lokaku ini, ternyata di postingannya banyak juga yang akhirnya cerita. Iya bener, banyak juga. Pernah mengalami kejadian KDRT atau mungkin pernah melihat KDRT. Ini memang salah satu target yang emang
direncanakan sama Suamiku Lukaku atau ini emang organik aja tiba-tiba muncul? Sepertinya kemungkinan iya, karena kan mereka produsernya. Balik lagi, kalau saya kan yang main. Kayaknya mereka, kayak kalau saya misalkan di pihak mereka pasti iya sih, pasti targetnya itu juga. Dan itu kan sebenarnya manfaatnya dari film ini kan seperti itu. Mudah-mudahan ada yang speak up, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi atau enggak yang tadinya silent, jadi di break sama dia, ada wadahnya, karena di film ini jelas sekali. Wadahnya mana, siap, ada pengacara juga dan dilindungi sama pemerintah. Ya, tapi kalau dari film ini kan pasti ada hal yang akhirnya ngebikin Mas Baim tuh pengen untuk bergabung di film ini. Tapi kalau setelah nonton filmnya dan mungkin udah ngeliat hasil editannya, Ya. dari teman-teman Suamiku Lukaku ini message-nya pasti yang pengen disampaikan kepada para penonton. Lebih ingat tadi ya, saling the break, maksudnya kalau ada keluarga ataupun siapa pasangan punya seperti ini, jadi mereka lebih tenang ketika nonton, oh ada tuh, dan mungkin tidak akan diam lagi. Itu sih sebenarnya lebih ke situ ya, makanya saya terima juga film ini karena manfaatnya mudah-mudahan juga baik, karena ketika kita bisa nge-break itu, waduh, kita menyelamatkan satu orang yang saya bilang yang sudah tersisa lama. Jadi ya sudah. Tapi kalau dari Mas Baim sendiri takut nggak dari actingnya yang mungkin juga orang yang nonton jadi kebawa emosi, terus jadinya kebawa di luar, oh Baim ini pelaku KDRT nih. Sering kita dulu juga sinetron begitu. Iya kan? Tapi kalau kita mainnya bagus pasti kebalikannya kok. Dia mencintai peran kita karena begitu. Iya. Orang tuh banyak yang bilang katanya pelaku KDRT itu kebanyakan laki-laki kepada wanita. Terus mungkin juga Mas Baim sebagai ayah yang punya anak, gimana caranya supaya anak ini nantinya tidak juga menjadi pelaku KDRT, Mas Baim? Didikan sih pasti. Di sini juga jelas. Saya sebagai pemain juga harus tahu ya. Bukannya kita kasar, habis itu udah selesai, habis itu udah ini. Kita harus main. Kenapa dia begitu? Harus tahu, kalau enggak, ngapain kita juga di situ. Sejahat-jahatnya orang antagonis pasti ada sebab akibatnya. Even itu trauma, even itu kebutuhan uang atau apapun itu ya. Kalau di sini jelas. Orang tuanya, habis itu juga saya juga harus melayerkan, oh ternyata dia digambar-gambar juga sayang banget ya. Di sini juga kok ngegambar sayang banget ya. Ada yang harus kita simpulkan. Jadi semua itu harus ada jawaban sih. Nggak cuman kita main-main begitu aja kekerasan. Saya pernah dengar cerita nih Mas Baim, ada kejadian di mana seorang istri ini mengalami KDRT di keluarganya. Terus sebagai teman-teman atau mungkin pihak-pihak yang ada di pemerintahan sudah memberikan kayak penyuluhan atau lain sebagainya. Tapi banyak yang menyebut bahwa budaya kita di Timur itu sangat menyayangkan apabila nantinya keluarganya jadinya berantakan atau berpisah. Nah, pandangan Mas Baim kalau misalkan akhirnya orang yang memilih untuk oke, gue tetap berada di dalam hubungan ini walaupun sudah di KDRT oleh suaminya. Iya, itu yang aneh sebenarnya sih. Tapi ada ciri khasnya sebenarnya yang baru saya tahu dari psikolog. Orang di KDR itu kebanyakan dia itu tidak boleh keluar, tidak dikasih uang berlebih, uangnya ditahan. Oh iya begitu ya, kebanyakan masa ini. Hampir banyak banget. Memang seperti itu karena kalau dia keluar dia pasti akan cerita. Tapi balik lagi itu, kalau yang tadi itu benar juga, case-nya beda. Daripada di luar bagaimana, nggak apa-apa deh diginiin. Itu yang agak-agak saya bingung karena buat saya itu nggak normal. Buat saya ketika laki-laki sudah pakai kekerasan itu suatu hal yang saya bilang kayaknya ada yang salah deh, ada yang sakit deh. Iya itu dia. Tapi kalau dari Mas Baim sendiri, kalau misalkan setelah orang menonton Suamiku Lukaku atau setelah memerankan film ini, harapannya apa? Apakah makin banyak orang yang speak up, makin banyak orang yang tercerahkan bahwa sebenarnya oh nggak apa-apa loh hubungan keluarganya selesai, tapi yang penting kan keselamatan nomor satu. Iya, kalau saya bilang harusnya sih punya dampak sebesar itu ya. Kalau film ini baik ditonton, mudah-mudahan. Karena emang tujuannya pasti mereka seperti itu. Karena jarang sekali ada film yang temanya seperti ini. Dan saya pun menerima gara-gara itu juga. Bukannya, ya udah 2 tahun juga terima gara-gara itu. Oke. Kalau misalkan orang pengen nonton, penasaran, filmnya ini akan mulai tayang kapan? 27 Mei 2020. Bentar lagi dong nih? Bentar lagi. Iya, 2 minggu lagi kurang lebih ya. Yes. Filmnya durasi berapa lama Mas Baim? Kalau nggak salah 1:30 sekian deh, saya lupa. Berarti 2 jam. Satu setengah jam.
belakangan ini kan ada ini kebiasaan orang untuk nyentil orang dengan ngajakin nonton film. Misalkan punya mertua toksik, bawa film. Iya. Nah kalau ini gimana caranya supaya ngajak keluarganya atau suaminya, atau mungkin suaminya melakukan, istrinya melakukan KDRT supaya bisa nonton film ini? Bingung juga saya itu gimana caranya. Ya sebaik-baiknya orang nonton, mudah-mudahan dia juga sadar kalau misalkan ada satu orang atau nggak dia yang kenal, dia bisa ngasih tahu, karena kan sebenarnya mungkin ya orang-orang nggak tahu ada yang naungin, ada teleponnya untuk mengadu, ada yang melindungi juga. Jadi itu sih yang dibuka di sini juga, jadi buat mereka tenang. Nice. Ya. Baiklah, terima kasih Mas Sama-sama Bayu dong. udah ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu Suamiku lagi, Bro. Lukaku. Kita ketemu tanggal Mantap. 27 Mei menonton Suamiku Lukaku. Terima kasih Mantap. Mas Bayu. Terima kasih juga sudah menyaksikan Chit Chat. Gue Tommy, ketemu lagi di Chit Chat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.